Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Apa kabar kalian semua? Sekarang kita akan mengulas tentang filmografi. Karena masih banyak teman-teman di luar sana mungkin banyak yang belum mengetahui apa itu filmografi. Kalau videografi atau sinematografi mungkin orang sering dengar. Hari ini kita akan bahas seputar hal tersebut. Intro dulu. Menurut beberapa sumber, filmografi itu adalah daftar film yang berhubungan dengan beberapa kriteria. Misalnya, filmografi karir aktor, yaitu di mana daftar film tempat mereka tampil. Artinya adegan-adegan atau scene-scene yang mereka beradu acting, ataupun dengan orang lain, kalian juga dalam satu film. Jadi kalau di dalam satu film itu kan banyak sekali artis yang memerankan masing-masing tokoh. Dalam satu film itu bisa banyak filmografi dari baik itu pemeran utama, pendukung, sampai cameo-nya sendiri. Tapi filmografi itu juga tidak terbatas pada pemainnya. Contoh lainnya sutradaranya, ada filmografinya juga. Dan daftar filmnya juga dari bermacam-macam genre, tipe film, baik horor, komedi, action, dan masih banyak yang lainnya ya. Dan menurut sejarah, istilah ini telah digunakan sejak tahun 1941, dimodelkan dan dianalogikan dengan bibliografi atau daftar buku. Sempat di sebelum-sebelumnya juga pernah dibahas sebagai daftar filmografi berbeda dari seni sinematik, videografi, dan sinematografi yang mengacu pada proses itu sendiri. Jadi dia bukan proses, jadi dia cuma sekedar list gitu. Filmografi itu mungkin seperti dokumentasi atau catatan sejarah para pelaku yang terlibat dalam sebuah film. Nah, jadi kita bisa tahu, misalkan dari dulu kadang-kadang kan ada sosok artis yang mungkin sudah terkenal pada tahun lama gitu ya, artinya sebelum kita lahir bahkan. Filmografi juga tidak terbatas pada asosiasi dengan orang atau tokoh atau artis gitu, dari kalangan manapun juga. Di Amerika sendiri itu ada buku yang berjudul The Handbook of American Film Genre yang terbitkan tahun 1988. Itu memuat tentang 19 esai genre film utama Amerika. Jadi di situ dipilih daftar film punya sejarah sendiri lah terhadap budaya Amerika. Contoh sejarahnya yaitu pada tahun 1988, University of Washington mensponsori Al Powers Project di seluruh universitas yang menyusun filmografi film-film yang berkaitan dengan Cold War Red Scare, yang terdiri dari film-film yang berperan dalam memicu Red Scare. Red Scare itu adalah sebuah promosi perebakan ketakutan oleh masyarakat atau negara tentang kebangkitan potensial komunisme, paham-paham komunisme, anarkisme atau sayap kiri radikal. Jadi istilah tersebut paling sering dipakai untuk merujuk dua periode dalam sejarah Amerika Serikat, yaitu First Red Scare terjadi tak lama setelah Perang Dunia Pertama, melibatkan tentang sebuah ancaman dari gerakan buruh Amerika, revolusi anarkis dan radikalisme politik. Terus Second Red Scare yang terjadi tak lama setelah Perang Dunia Kedua, menyikapi para komunis dalam atau luar negeri dengan menginfiltrasi atau mensubversikan masyarakat AS atau pemerintah federal. Contoh lain dari filmografi yang terbitkan oleh Direktur Perpustakaan di Universitas Brigham Young, Idaho, dari lebih 500 film yang dalam beberapa cara penting atau mudah diingat, termasuk perpustakaan atau pustakawan, sebuah filmografi yang disusun untuk lebih memahami stereotip pustakawan Hollywood. Jadi ini sangat membantu menyusun daftar film yang sudah beredar di negara manapun gitu ya, track recordnya jadi jelas gitu. Oh, film ini beredar pada tahun sekian, oh film ini beredar pada tahun sekian. Di Departemen Pembangunan Ekonomi Georgia, mereka bertanggung jawab termasuk mempromosikan produksi film di negara bagian Georgia. Jadi semoga dengan tadi penjelasan yang cukup singkat tadi, kalian bisa mengambil kesimpulan sendiri dan juga memahami filmografi itu sendiri. Oke, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share, dan juga subscribe untuk video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.